Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi Cingkeru, NIM 2003015001111, kelas PJKRC 03 2020. Saya akan presentasikan PowerPoint hasil kerja saya, yaitu kontrol motorik. Kontrol tertutup. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Misal, seseorang yang akan jatuh ke depan, stimuli sensori yang terdapat di dalam otot dan dalam mekanisme vestibular yang ada di telinga memberikan tanda kepada struktur sistem pusat syaraf untuk mengembalikan tubuh kepala pada posisi tegak. Selanjutnya, Adams 1976 menyatakan bahwa semua gerakan dapat dikontrol dengan cara yang sama. Umpan balik dari gerakan yang sedang dilakukan dibandingkan dengan gambaran sensori atau indera berdasarkan gerakannya dilakukan pada masa lalu yang disimpan dalam memori. Apabila ada ketidaksesuaian antara gerakan yang dilakukan sekarang dengan pola gerakan yang ada di memori, maka komando motorik mulai bertugas untuk membetulkan gerakan. Fungsi gambaran sensori yang tersimpan dalam memori bekerja sebagai memori pengenal. Apabila dirasakan terjadi gerakan yang salah, maka akan segera dilakukan pembetulan. Jika pada gerakan dari suatu keterampilan baru secara relatif kurang dimiliki siswa, maka umpan balik dicari dari sumber lain, misalnya melalui penglihatan dan pendengaran, untuk membantu membetulkan gerakan, dan siswa harus berusaha membiasakan diri. Smith 1988 menyebutkan elemen-elemen sistem pengontrolan tertutup tersebut meliputi 1. Mekanisme rujukan, 2. Tingkat eksekutif, 3. Tingkat efektor, dan 4. Lingkungan. Berdasarkan elemen-elemen yang ada, maka elemen tujuan merupakan elemen pertama yang ingin dicapai, dan tujuan merupakan input bagi mekanisme rujukan. Smith 1988 memberikan contoh sistem pengangan suhu ruangan di dalam rumah bagi daerah yang mengalami musim dingin. Suhu yang diinginkan adalah 68 derajat Fahrenheit. Diharapkan mampu memanasi suhu di seluruh rumah. Tercapainya suhu tersebut merupakan elemen tujuan pada sistem ini. Faktor lingkungan seperti naik turunnya suhu yang ada di sekitar rumah akan mempengaruhi berapa derajat suhu yang sebenarnya. Informasi naik turunnya suhu lingkungan tersebut disebut umpan balik. Mekanisme rujukan sebagai elemen kedua berfungsi untuk membandingkan suhu yang dihendaki dengan suhu yang ada di sekitar rumah. Berdasarkan itu akan dapat dihitung selisih atau tingkat kesalahan yang terjadi antara suhu yang sebenarnya dengan suhu yang diinginkan. Selisih suhu itu yang selanjutnya akan dibawa ke tingkat eksekutif dan kemudian akan diambil keputusan untuk menetapkan bagaimana mempengaruhi selisih yang ada hingga mencapai 0. Pada taraf eksekutif ini akan diputuskan apakah tingkat kesalahan yang ada cukup besar untuk diubah pada alat pemanas. Jika perbedaan yang ada cukup besar, maka instruksi akan dilanjutkan ke tingkat efektor dan satu mekanisme yang berpengaruh terhadap lingkungan digiatkan. Dalam hal ini alat pemanas itu sendiri. Alat pemanas meningkatkan suhu kamar dan meningkatkan suhu tersebut diteruskan kembali ke mekanisme rujukan. Proses ini berlangsung terus hingga selisih suhu yang sebenarnya dengan selisih suhu yang dikehendaki mencapai nilai 0. Kemudian kontrol terbuka. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila terlebih dahulu
dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan, seperti pada sistem pengontrolan tertutup. Dalam pengontrolan sistem terbuka juga memiliki elemen-elemen penting yang harus ada untuk melaksanakan kegiatan pengontrolan. Elemen-elemen tersebut meliputi elemen eksekutif dan efektor. Seperti pada sistem tertutup, dalam sistem terbuka elemen eksekutif dan efektor secara langsung berkaitan. Namun dalam sistem terbuka umpan balik dan rujukan tidak ada. Elemen eksekutif diprogramkan untuk mengirimkan instruksi tertentu pada waktu tertentu ke elemen efektor, dan efektor melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan perintah tanpa melakukan perubahan jika terjadi hal yang salah sekalipun. Lutan 1988 memberikan contoh sistem kerja lampu pengantar lalu lintas yang pada dasarnya terdiri dari dua macam tanda. Warna hijau kendaraan boleh berjalan dan warna merah menunjukkan kendaraan harus berhenti. Kapan warna hijau dan warna merah harus menyala sudah diprogramkan tanpa memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kebutuhan pengendara. Jika terjadi kemacetan lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang dibutuhkan karena tidak ada umpan balik dari lingkungan yang masuk dalam sistem pengontrolan. Rangkuman. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dan dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Tadi hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.